Shalom, selamat siang kepada rekan-rekan Bank BTPN. Selamat datang di persekutuan doa Bank BTPN pada hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada dapat senantiasa sehat dan juga selalu dalam lindungannya. Sebelum memulai persekutuan doa pada siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar siang hari ini kita dapat menerima firman dan juga berkat Tuhan. Mari kita mulai untuk saat teduh sejenak. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menyadari dan juga melihat bahwa berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, hari lepas hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam setiap kesempatan yang kita miliki, bahwa Ia adalah Allah yang setia. Selamat beribadah untuk kita semua. Shalom rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam persekutuan doa BTPN pada siang hari ini. Rekan-rekan yang terkasih sudah siap untuk memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita akan memulainya terlebih dahulu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami sungguh bersyukur karena di kesempatan ya Tuhan yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ya Tuhan, seluruh karyawan BTPN ya Tuhan, untuk ya Tuhan datang bersekutu ya Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan melalui persekutuan doa BTPN pada siang hari ini. Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun saat ini kami berada. Mungkin ada di antara kami yang sedang WFO atau WFH, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari rekan-rekan kita akan memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersuka, kecaplah
yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir dan terlibat dalam pelayanan persekutuan doa karyawan Bank BTPN. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari pengurus persekutuan doa ini bagi saya untuk bisa terlibat dalam pelayanan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Seri Marlina. Saya dan suami dan juga kedua anak kami tinggal di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan asal gereja saya dari Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Siloam Tarakan. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Dan saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan kita siang hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, dengan ucapan syukur dan terima kasih sebab Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu.
Tuhan kiranya menolong kami, menguatkan hati kami untuk bersedia belajar dari Tuhan. Tuhan bukakan pikiran dan pengertian kami sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami melalui ayat-ayat firman Tuhan yang akan kami baca. Dan kiranya Roh Kudus bekerja memenuhi kami, memimpin kami semua sepanjang perenungan kami pada siang hari ini. Mohon ampun daripada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Saya akan bacakan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Tema kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini adalah hidup sebagai murid Kristus. Nah, tadi kalau kita baca dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Di situ Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sebelum kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, kita perlu mempertimbangkan, memikirkan baik-baik, memikirkan matang-matang. Mengapa kita mau mengikuti Yesus? Mengapa kita mau berjalan bersama dengan Dia? Mengapa kita mau belajar dari Dia? Apakah alasan kita mengikuti Dia itu alasan yang benar, alasan yang tepat? Apakah kita tahu resiko? Apakah kita tahu apa yang akan kita alami ketika kita mengikuti Yesus? Apakah kita tahu? Agar jangan sampai di pertengahan jalan kita baru sadar, oh ternyata ikut Yesus susah ya. Oh ternyata ikut Yesus itu berat. Oh ternyata ikut Yesus itu ternyata menempuh jalan yang sempit, jalan yang sesak. Tentunya ini jalan yang tidak mudah untuk dilalui. Ada berapa banyak orang Kristen yang saat ini benar-benar tahu mengapa dia mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Atau lebih dalam, mengapa dia mengambil keputusan untuk menjadi murid Yesus. Ketika Yesus memulai pelayanannya, dia memanggil beberapa orang. Dia mengatakan kepada mereka, "Ikutlah aku, jadilah muridku." Begitu ya. Dan saya percaya pertanyaan yang sama, undangan yang sama itu masih ditujukan kepada kita semua sampai dengan hari ini. Tapi kebanyakan kita tidak tahu mengapa kita menjadi Kristen, mengapa kita mengikuti Yesus, mengapa kita beribadah, mengapa kita berdoa, mengapa kita ikut persekutuan.
Ketika saya mengajukan pertanyaan kepada banyak anak muda, saya bertanya, kapan kamu menjadi Kristen? Sebagian besar menjawab, saya menjadi Kristen itu sejak dari kecil. Karena memang keluarga saya sudah Kristen. Ya saya ikut sekolah minggu, saya pergi ke gereja, seperti itu. Itu hal yang menyedihkan bagi saya karena ternyata ada banyak orang yang mengikuti Yesus tanpa tahu alasan yang sebenarnya mengapa dia harus mengikuti Yesus. Mengapa mengikuti Yesus itu menjadi suatu hal yang sangat penting, bahkan keputusan yang paling tinggi dalam kehidupan seseorang. Keputusan yang kita ambil untuk mengikuti Yesus itu lebih tinggi nilainya daripada keputusan kita untuk menikah. Keputusan kita untuk bekerja di mana, keputusan kita untuk punya anak, keputusan kita mau tinggal di mana. Keputusan mengikuti Yesus itu adalah keputusan yang paling utama yang harus kita putuskan sebelum kita mengakhiri hidup kita. Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang yang dia undang untuk menjadi muridnya. Kalau seseorang datang kepadaku, tetapi dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini bukan berarti Tuhan Yesus menyuruh semua orang Kristen itu membenci keluarganya atau membenci dirinya sendiri. Bukan demikian ya. Tetapi hendaknya setiap orang yang memutuskan untuk menjadi murid Yesus mengasihi dia di atas segala-galanya. Melebihi apapun dan siapapun. Sehingga tidak akan ada pengaruh dari orang lain ataupun dirinya sendiri yang di kemudian hari akan membuat dia berhenti di tengah jalan dari mengikuti Yesus. Tidak akan ada yang membuat dia kompromi, apakah dia mau melakukan kebenaran, apakah dia mau melakukan kehendak Tuhan, atau mengikuti keinginan orang lain, atau keinginan dirinya sendiri. Sehingga itu yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa kalau kamu mau menjadi muridku, maka kamu harus mengasihi aku di atas segalanya, melebihi apapun, melebihi siapapun. Nah, ini juga merupakan bagian dari menyangkal diri. Dalam bagian firman Tuhan yang lain di Lukas pasal 9, di situ dikatakan kalau seorang mau menjadi murid Tuhan Yesus, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, bagian ini juga menjadi satu poin tentang menyangkal diri itu sebenarnya seperti apa. Jadi menyangkal diri itu apa yang kita inginkan, bukan itu yang kita kejar. Apa yang kita cintai, bukan itu lagi yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengutamakan Kristus. Yang berikutnya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa itu artinya memikul salib? Salib bagi Tuhan Yesus itu merupakan panggilan hidupnya. Itu merupakan tugas. Mengapa dia harus datang ke dunia? Jadi kalau kita disuruh memikul salib, ini bukan soal kita harus pikul salib beneran dan kemudian mati gitu. Bukan seperti itu. Tapi ini bagaimana kita menggenapi panggilan hidup kita. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini? Apakah Bapak Ibu Saudara tahu? Mengapa Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara di Indonesia, di Bank BTPN? Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan melahirkan kita di tengah keluarga kita? Apa tujuan Tuhan? Itu adalah panggilan hidup kita di hadapan Tuhan. Kebanyakan orang ketika ditanyakan, apa panggilan hidupmu? Tidak tahu. Kebanyakan orang tidak tahu. Sehingga yang dijalani adalah kehidupan, yang penting saya punya pekerjaan, pada umur tertentu saya akan menikah, kemudian saya akan berkeluarga, punya anak, kemudian mempunyai kehidupan yang mapan, kehidupan yang baik. Kemudian nanti anak saya akan menikah lagi dan seterusnya. Sambil menunggu ajal.
Apakah demikian kehidupan sebagai murid Kristus itu? Saya percaya tidak seperti demikian. Tuhan punya panggilan bagi setiap kita. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi panggilan hidup kita, kita harus punya hubungan yang erat dan akrab dengan Tuhan. Selama kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita tidak akan menerima pengertian, menerima petunjuk, menerima arahan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan salah satu hal yang membantu kita untuk mengenal panggilan hidup kita itu adalah karunia rohani. Ada banyak karunia rohani dalam firman Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen tidak tahu apa karunia rohaninya. Mereka hanya tahu bakat alaminya saja. Bakat alaminya menyanyi, memasak, gitu ya. Tapi tidak tahu karunia rohaninya apa. Dan tidak ada yang mengajar juga apa karunia rohaninya. Tidak ada yang menuntun harus seperti apa. Itu sebabnya pada hari-hari ini, sebenarnya kondisi kerohanian kita sebagai orang Kristen itu sangat memprihatinkan. Sebab yang Tuhan inginkan adalah bukan hanya orang-orang yang mengisi gereja, orang-orang yang menjadi orang Kristen, bukan. Tapi Tuhan menginginkan orang-orang yang benar-benar mengikut Dia setiap hari, yaitu orang-orang yang memutuskan untuk menjadi murid Yesus. Menjadi murid itu artinya mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Ya, lewat berbagai macam hal, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat diajar oleh Tuhan setiap hari melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Jadi pada hari ini mari kita menyadari bahwa kalau kita hidup sampai saat ini, itu berarti kita perlu mempertimbangkan apakah kita benar-benar sudah menjadi pengikut Yesus. Apakah kita sudah memutuskan untuk menjadi murid Yesus? Atau kita hanya berhenti dan puas menjadi orang Kristen dan aktivis gereja saja? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa seperti Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari mengejar panggilan sorgawi yang disediakan oleh Allah. Paulus itu merupakan salah satu rasul yang luar biasa. Dia mengatakan dia rela menderita, rela dianiaya bagi Kristus. Dia menganggap itu semua sebagai suatu kehormatan. Demikian juga rasul-rasul yang lain ketika mereka masuk penjara, mereka menganggap itu sebagai suatu kehormatan. Karena mereka boleh menderita karena Kristus. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita selama ini justru punya motivasi, punya sikap hati, punya alasan, tujuan. Yang sebenarnya itu alasan kita sendiri mau mengikuti Yesus itu supaya kita untung. Bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya, bukan. Tapi supaya saya bisa sukses, supaya saya bisa menjadi orang yang diberkati secara materi gitu ya. Supaya saya tidak kena santet, supaya saya tidak kena sakit penyakit. Kita mengikuti Yesus dengan alasan-alasan yang dangkal dan alasan-alasan yang egois. Apakah seperti demikian kehidupan para murid yang sejati? Saya berharap firman Tuhan pada hari ini menjadi suatu pertanyaan yang benar-benar menggugah hati kita masing-masing. Dan membuat kita masing-masing mengintrospeksi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah mengikuti Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus menjelaskan lebih lagi kepada setiap pribadi. Apa yang menjadi kerinduan dan harapan Tuhan bagi kami semua. Yaitu agar kami tidak puas secara rohani menjadi orang Kristen saja. Tetapi agar kami setiap hari mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Mau hidup menyangkal diri, mau hidup menggenapi panggilan yang Tuhan sediakan bagi kami. Rela kehilangan apapun juga demi mendapatkan Kristus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak sia-sia hidup
agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami, agar hidup kami menjadi berguna, agar kami benar-benar menjadi murid Kristus sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta F. Seri Marlina atas firman yang telah diberikan pada siang hari ini. Semoga firman yang kita terima pada siang hari ini dapat terus bertumbuh, berbuah, dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mendoakan Ibu Pendeta F. Seri Marlina dan juga keluarga agar dapat senantiasa sehat dan juga diberkati dalam setiap pelayanannya. Saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening dan juga hashtag yang dapat teman-teman lihat pada kolom chat. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan ini. Persekutuan Doa Bank BTPN berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 8 April 2022. Mari ajak seluruh teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian untuk bisa sama-sama bersekutu dan memuliakan nama Tuhan dalam Persekutuan Doa Bank BTPN. Akhir kata, kami seluruh panitia Persekutuan Doa Bank BTPN mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua dan Tuhan berkati selalu. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia. Mari rekan-rekan yang terkasih, sebagai penutup kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Ku Kagum Akan Engkau. Kau sungguh hingga tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas pimpinan-Mu, penyertaan dan juga pertolongan-Mu bagi kami dalam seluruh rangkaian persekutuan kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sudah memimpin kami semua. Terima kasih untuk hikmat-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kami telah pelajari. Terima kasih ya Tuhan juga untuk pengertian yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami mendengar bukan hanya untuk mengumpulkan pengetahuan, tetapi kami mendengar untuk melakukan firman-Mu. Di akhir ibadah kami, di akhir persekutuan kami siang hari ini Tuhan, kami memberikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau saja yang sudah bekerja, Engkau saja yang sudah melakukan segala sesuatu seturut kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Dan kiranya setiap kami boleh semakin mengenal Tuhan. Kiranya setiap kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Kiranya setiap kami boleh semakin bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam pengenalan kami akan Kristus. Kiranya kasih daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun boleh mengasihi orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan yang mereka emban. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun ke atas setiap pribadi, memampukan mereka untuk menjadi alat Tuhan di dalam keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tempat pekerjaan mereka, di lingkungan gereja mereka juga. Kiranya mereka sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Sekali lagi ya Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.